Selamat pagi Happy Investor, kembali lagi bersama kami tim riset NH Korindo Sekuritas, dan hari ini kami akan melakukan morning flash dan kami akan mengulas mengenai pergerakan indeks kemarin, dan kami juga akan memprediksi pergerakan indeks hari ini dan harga-harga saham pilihan. Today's outlook, Wall Street kembali menguat pada perdagangan awal pekan dengan ketiga indeks ditutup pada rekor tertinggi. Sektor energi tetap menjadi pemimpin kenaikan, didorong oleh ekspektasi harga minyak yang lebih tinggi dan juga Federal Reserve, di mana mereka akan menyetujui pengurangan pembelian surat utang pada pertemuan pekan ini. Untuk IHSG, meski sempat berada pada zona hijau, IHSG akhirnya ditutup melemah 0,58%. Pelaku pasar masih cenderung bersikap wait and see dengan sentimen rapat Federal Reserve serta rilis PDB kuartal 3 2021. Secara teknikal, hari ini IHSG diprediksi bergerak di 6.500 dan di level 6.627. Selanjutnya kita ke company news. PT Sinarmas Agro Resources dan Teknologi Tbk atau SMAR akan membagikan dividen interim senilai 185 per saham dan dividen total 531 miliar rupiah kepada pemegang saham. Jumlah tersebut akan dibagikan pada kum dividen 9 November 2021 dan pembayaran dividen pada tanggal 24 November 2021. SMAR juga meraup laba bersih 1,79 triliun rupiah pada periode 9 bulan terakhir tahun 2021 atau tumbuh 735% year on year. Selanjutnya PT Semen Indonesia Tbk mencatatkan total volume penjualan sebesar 29 juta ton hingga akhir kuartal ketiga 2021. Angka ini naik 2,5% year on year. Peningkatan volume didukung oleh pertumbuhan volume ekspor dan seiring pelemahan dari volume penjualan domestik. Di sisi lain, pendapatan SMGR terpantau menurun, di mana SMGR juga membukukan laba bersih senilai 1,38 triliun atau turun 9,9 year on year di kuartal ketiga 2021. Emiten Boba atau PT Formosa Ingredient Factory Tbk berencana meningkatkan kapasitas produksi dengan membangun pabrik kedua yang akan selesai pada Desember 2021. Pembangunan ini untuk mengantisipasi peningkatan produk-produk boba dari sebelumnya 4.000 ton menjadi kurang lebih 25.000 ton atau demand-nya bertumbuh lebih dari 5 kali lipat. Boba juga masih memiliki cadangan lahan kurang lebih 20.460 meter persegi untuk membangun fasilitas produksi berikutnya. Kita beralih ke domestik dan global news. PMI Manufaktur Indonesia mencatat rekor tertinggi. Kondisi manufaktur Indonesia kembali naik pada Oktober 2021, di mana IHS Markit mencatatkan Purchasing Manager Index PMI Manufaktur Indonesia yang berada di posisi 57,2 atau naik dari 52,2 pada September 2021. Tak hanya meningkat, bahkan tingkat pertumbuhan pada bulan laporan merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Tapi pertumbuhan ini juga tidak lepas dari pelonggaran pembatasan COVID-19 yang memungkinkan sektor manufaktur Indonesia untuk bertumbuh lebih pesat. Selanjutnya PMI China capai angka di atas perkiraan. Manufaktur PMI Caixin atau market naik ke 50,6, di mana level itu tertinggi sejak bulan Juni. Ekonom memperkirakan indeks tersebut tetap berada di 50, tidak berubah dari September. Nilai PMI 50 membatasi zona pertumbuhan dan ekspansi secara bulanan. Kekuatan relatif Caixin PMI bertolak belakang dengan survei resmi yang menunjukkan aktivitas pabrik China menyusut selama 2 bulan berturut-turut. Kita beralih ke corporate calendar. Pada hari ini ada RUPS, emiten FIMP, ANJT, AMOR, dan kum dividen DFLA. Selanjutnya kita ke daily technical. Jakarta Composite Index ditutup turun 0,58% ke level 6.552 dengan total nilai transaksi 10,56 triliun dan net foreign buy 88 miliar rupiah. Prediksi hari ini IHSG akan bergerak downward di kisaran 6.500 dan 6.627 dengan 3 indikator bearish harami, MACD positif, dan stochastic oversold.
PT Indosat Tbk ditutup naik 5,78% di level Rp7.325. Prediksi kami adalah buy on weakness dan target price Rp7.575 dan stop loss di Rp7.100 dengan indikator white crossing, MACD positif, dan stochastic golden cross. Selanjutnya PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP ditutup naik 6,98% di harga Rp10.725. Prediksi kami hari ini untuk buy di target price 12.700 dan stop loss 11.800. Indikator breakout triangle, MACD positif, dan stochastic golden cross. Selanjutnya PT Java Confit Indonesia Tbk atau Java ditutup kemarin naik 1,45% di harga 1.750. Prediksi kami hari ini target price-nya 1.800 dengan rekomendasi buy dan stop loss di Rp17.25. Indikator adalah Morningstar, MACD negatif mengecil, dan stochastic golden cross. Selanjutnya PT Sumarekon Agung Tbk ditutup naik 1,64% di harga Rp930. Prediksi kami hari ini untuk tetap buy dengan target price Rp960 serta stop loss Rp920. Indikatornya adalah TWO White Soldiers, MACD positif negatif mengecil, stochastic golden cross. PT Krakatau Steel Tbk atau KRAS ditutup naik 1,9% di harga Rp535 dengan rekomendasi buy. Target price kami adalah Rp585 dan stop loss di Rp525. Indikatornya adalah Gravestone Doji, MACD negatif, dan stochastic oversold. Baik, sekian dari kami dan terima kasih.